Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bila ghayah wa syukran bila nihayah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada saat ini kita akan mengkaji kitab Nasaihul Ibad halaman 10 bab sulasi makalah yang ke-11 dengan tema 3 hal yang menjadikan Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim itu adalah khalila. Nabi Ibrahim itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim ditanya, qila li Ibrahim, Nabi Ibrahim ditanya, li ayyi syai'in ittakhadzakallahu khalila. Wahai Nabi Ibrahim, apakah yang menjadi sebab Allah menjadikanmu kekasih Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya 3. Nabi Ibrahim diangkat menjadi abal anbiya, diangkat menjadi khalila kekasih Allah. Jawabannya 3. Maka kita berharap dengan kajian yang simpel ini, yang singkat ini, kita bisa menjadikan atau meniru sifat Nabi Ibrahim yang 3 ini. Kalau kita bisa tiru, maka kita pun akan menjadi khalilah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita pun akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah memuliakan Nabi Ibrahim. Apa yang pertama kata Nabi Ibrahim alaihi salam? Akhtartu amrullahi ala amri ghairi. Aku dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekasih di sisinya, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang pertama, akhtartu, aku lebih memilih amrullahi, perintah Allah Subhanahu wa taala, suruhan Allah Subhanahu wa taala, ala amri ghairi, atas perintah atau suruhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu yang pertama yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Maka kalau ingin menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dahulukan perintah Allah, dahulukan ajakan Allah daripada yang selainnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini terjadi ta'arud. Ketika Allah memanggil muadzin azan di waktu yang sama, bos kita memanggil. Kira-kira Bapak Ibu mendahulukan yang mana? Kalau Bapak Ibu mendahulukan atasan pimpinan, berarti tak sama lagi dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika datang panggilan Allah, perintah yang lain diabaikan. Maka dia luar biasa tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah cukup uang untuk melaksanakan haji ke Baitullah, artinya menjadi tamu dan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di satu sisi ada juga tuntutan untuk kita membeli mobil. Kira-kira Bapak Ibu membeli mobil atau berangkat haji dulu? Nah, ini sudah berbeda dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ketika Allah panggil kita panggilan yang ketiga, mati, kemudian bos memanggil, kira-kira jadi mati atau tidak, Bu? Ya, jadi mati. Siapapun yang memanggil, kalau Allah memanggil kematian, tidak ada penghalang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim itu luar biasa karena dia mendahulukan perintah Allah daripada perintah yang lain. Maka kita harus seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, maka ada perintah yang lain. Setan menggodanya, iblis menggodanya, hatinya tak lapang. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Dia tetap menyembelih anaknya Ismail. Begitulah dia mendahulukan perintah Allah di atas segalanya. Begitulah dia melaksanakan perintah Allah di atas segalanya. Maka yang lain dalam kehidupan ini dia abaikan. Maka yang lain dia musuhi.
karena dia sudah kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan seorang hamba kepada Rabbnya sangat luar biasa. Kemudian apa yang menjadikan yang kedua, apa yang menjadikan Nabi Ibrahim sallallahu alaihi salam menjadi kekasih yang sangat luar biasa dicintai Allah? Wa ma ihtamtu bima takfulullahu li. Kata Nabi Ibrahim alaihi salam, aku tak pernah gelisah dengan sesuatu yang sudah Allah tetapkan kepadaku. Hari ini banyak kita gelisah dengan rezeki, dengan anak kita, dengan nasib kita, dengan umur kita, dengan jodoh kita. Padahal itu semua sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa kita tetap berikhtiar kepada Allah. Kerja kita hanya berikhtiar. Hari ini banyak orang yang mengurus urusan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak orang yang seolah-olah lebih pintar mengurus rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini orang banyak dia ingin menentukan nasibnya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika dia sudah berikhtiar dan dia tidak pernah bersedih dengan apapun ketetapan Allah, dengan apapun yang sudah Allah tanggungkan kepadanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus meneladani sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, yang tidak lebih kalah pentingnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan Nabi Ibrahim itu khalilah, wa ma ta'asyaitu wa ma taghodaitu illa ma'ad dayyif. Saya tak pernah makan, kata Nabi Ibrahim, baik dalam keadaan pagi, siang, malam, kecuali beserta tamu. Ada orang yang kuajak makan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya annahu alaihi salam, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salam kana yamsi mailan aw mailaini li talabi man ya'kula ma'ah. Sesungguhnya kata Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim itu berjalan 2 mil atau 3 mil untuk mencari orang yang makan bersama beliau. Artinya apa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Nabi Ibrahim tak mau makan sendiri. Ketika dia ingin makan pagi, dicarinya orang yang tak makan, diajaknya orang yang tak makan, barulah makan bersamanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Bersedekah, memberikan, memperhatikan orang lain. Nabi Ibrahim tak pernah makan sendiri, pasti diajaknya orang, 2-3 orang. Setiap kali makan, dia mencari orang dulu. Kalau belum dapat orang, dia tak makan. Tapi kalau sudah dapat orang nanti, diajaknya makan, barulah dia makan bersama. Kita hari ini apa yang terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita jarang mengajak orang makan. Padahal itu nikmat yang sangat luar biasa. Kita jarang. Pernah tidak Bapak Ibu? Pernah Bapak Ibu kalau mau makan siang mencari orang dulu 1 kilometer? Tak pernah. Ini dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ingin mulia, banyaklah memberi. Banyaklah memberi. 3 yang menjadikan Nabi Ibrahim itu mulia menjadi kekasih Allah, Bu. Yang pertama tadi, dia mendahulukan perintah Allah atas perintah yang lain. Yang kedua, dia tidak pernah bingung, dia tidak pernah bersedih, dia tidak pernah bersedih dengan apa yang sudah Allah tetapkan kepadanya, dengan apa yang sudah tanggungan Allah kepadanya. Yang penting kita berikhtiar kepada Allah. Yang ketiga, dia tidak pernah makan baik dia pagi, siang dan malam, kecuali mencari orang 1 mil atau 2 mil untuk makan bersamanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dibahas dalam kitab Nasaihul Ibad halaman 10 bab sulasi makalah yang 11. Semoga bisa kita amalkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.